Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnita Lan dengan NIM 2301070116. Saya dari kelas C semester 2 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ideologi Pancasila dan Ideologi Negara. Pertama, mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan pendapat saya sesuai dengan kondisi kehidupan saya terkait peluang dan tantangan bagi Pancasila agar terus menjadi ideologi di tengah derasnya pengaruh globalisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contoh yang pertama, saya menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan saya dengan tulus. Contoh yang kedua, saya berusaha untuk bersikap toleran dan menghargai perbedaan dan keyakinan orang lain. Nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang pertama, saya memperlakukan sesama dengan penuh hormat dan martabat. Contoh yang kedua, saya berusaha untuk membantu orang lain yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Contoh nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Contoh yang pertama, saya mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Contoh yang kedua, saya berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama warga negara. Nilai yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, saya aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan saya, baik di tingkat keluarga, komunitas maupun masyarakat. Contoh yang kedua, saya menghargai pendapat orang lain dan berusaha untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Nilai yang kelima yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang pertama, saya berusaha untuk hidup sederhana dan tidak boros, serta berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung. Contoh yang kedua, saya mendukung upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, saya melihat bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi beberapa peluang dan tantangan di tengah derasnya pengaruh globalisasi. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa peluang. Di sini ada 3 peluang. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas nasional. Contoh yang pertama, Pancasila telah menjadi identitas dan bangsa Indonesia yang telah terwujud selama lebih dari 70 tahun. Contoh kedua, nilai-nilai Pancasila seperti keberagaman, keadilan, dan gotong masih sangat relevan di era globalisasi. Contoh yang ketiga, Pancasila dapat menjadi perekat bagi keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Baik, di sini kita akan masuk di bagian tantangan yang pertama yaitu pengaruh budaya asing. Contoh yang pertama, derasnya arus informasi dan budaya asing melalui media digital dapat mengikis nilai-nilai Pancasila. Contoh yang kedua yaitu gaya hidup konsumerisme, individualisme, dan materialisme dapat menggeser nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Tantangan kedua yaitu polarisasi sosial dan politik. Contoh yang pertama, isu-isu sensitif seperti agama, suku, dan ras dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat. Contoh yang ketiga yaitu perlu menguatkan dialog, toleransi, dan komitmen bersama untuk menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Tantangan yang ketiga yaitu ancaman ideologi lain. Contohnya, kemunculan ideologi-ideologi baru baik